Salam hangat buat Anda semua dan selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran gitu, apa sebenarnya yang bikin sesuatu itu lucu? Kok kita bisa ketawa ya? Pertanyaan yang kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah ternyata cukup dalam dan nyambung ke sejarah kita sebagai manusia. Bahkan mungkin lebih jauh lagi. Nah, iya kan? Hari ini kita coba deh gali jawabannya bareng-bareng. Sumber kita kali ini bab kedua dari buku The Elements of Humor. Penulisnya Scott Dikkers, mungkin Anda kenal dia, pendiri TheOnion.com. Judul babnya simple tapi penting, apa itu humor? Judul yang langsung to the point ya. Dan Dickers ini nyoba jawabnya dengan ngelihat jauh ke belakang, ke asal-usulnya gitu. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Buku ini bilang sesuatu yang, wah cukup bikin kaget sih. Manusia itu katanya udah saling bikin ketawa sejak 250.000 tahun lalu di Afrika. Jauh banget sebelum ada peradaban kayak sekarang. Dan ini bukan iseng-iseng doang, tapi dianggap skill komunikasi baru yang penting. Betul. Jadi bukan cuma tambahan iseng, tapi bagian dari evolusi sosial kita. Dickers berpendapat humor itu fungsinya kayak pelumah sosial gitulah. Biar nggak gampang konflik, biar kelompoknya makin akrab, ya, dan bikin hidup yang mungkin dulu berat jadi lebih ringan sedikit. Sumber ini malah berani nebak loh. Dari temuan kemampuan berpikir simbolis, jangan-jangan Neanderthal pun udah punya selera humor. Wah, kebayang nggak sih Neanderthal lagi lempar jokes purba? Haha, bener-bener ngasih perspektif baru ya. Artinya humor ini mendasar banget buat kita. Tapi ternyata insting ini bukan cuma punya kita atau kerabat dekat kita aja kan? Anda bener banget, buku ini ngasih bukti-bukti yang nunjukin kalau akar humor tuh mungkin lebih dalam dari dugaan kita, melintasi batas spesies malah. Nah, ini bagian favorit saya nih. Ada observasi klasiknya Jane Goodall soal simpanse yang ketawa. Suaranya khas gitu kayak orang ngos-ngosan pas lagi main gulat atau digelitik. Terus ada studi lain dari Erica Cartmill, itu ngekonfirmasi juga di bonobo sama orang utan. Mereka nggak cuma ketawa, tapi kayak sengaja gitu saling ngerjain. Iya, pola ngerjain atau practical joke sederhana ini kayak pura-pura nawarin sesuatu terus ditarik lagi, kayaknya jadi benang merah ya, muncul terus sebagai bentuk humor paling dasar di dunia hewan. Bahkan sampai ke hewan yang hubungannya lebih jauh sama kita loh. Charles Darwin, si bapak evolusi itu, dia yakin anjing peliharaannya punya selera humor. Dia nyatat gimana anjingnya sengaja ngegoda pakai tongkat, ditawarin, pas Darwin mau ambil, ditarik lagi cepet-cepet. Mirip banget polanya. Dan puncaknya nih, mungkin yang paling bikin kaget banyak orang, tikus. Penelitiannya Jayak Pangsep sama Jeffrey Burdorf nemuin fakta luar biasa. Tikus itu ngeluarin suara ultrasonik, nadanya tinggi gitu, pas digelitik di bagian tertentu. Nah, mereka interpretasiin itu sebagai bentuk ketawa primitif. Tikus-tikus ini bahkan aktif nyari tangan penelitinya, minta digelitik lagi. Tikus ketawa digelitik. Gila ini bener-bener ngubah cara pandang ya. Kayaknya nggak berlebihan deh. Kalau bilang ini nguatin banget gagasan kalau humor tuh punya dasar biologis yang dalam banget. Tepat, respons kegelitikan, main kejar-kejaran pura-pura, atau godaan tawar-tarik tadi, itu kayaknya pola dasarnya sama aja di banyak spesies. Jadi ini bukan sekedar, ciptaan budaya manusia yang rumit gitu. Kalau gitu, gimana sama kita, manusia? Kapan sih kemampuan ini muncul pas kita tumbuh? Buku ini nyorat soal humor pada bayi, dan temuannya menarik banget. Peneliti kayak Gabriela Airenti nemuin kalau bayi, bahkan umur 10 bulan loh, itu udah bisa paham permainan humor nonverbal yang dasar. Mereka bisa nangkap ironi simple atau tipuan yang diikuti gestur cuma bercanda kok. Yang lebih bikin takjub lagi, ini terjadinya sebelum mereka punya theory of mind yang matang. Itu loh, kemampuan buat paham kalau orang lain punya pikiran, keyakinan, niat sendiri yang beda dari dia. Ini nunjukin betapa naluriahnya pemahaman humor dasar ini. Ketawa sebagai respon sosial malah muncul lebih awal lagi, sekitar umur 4 bulan. Dan contoh kelakuannya persis kayak yang tadi kita omongin soal hewan. Bayi nawarin mainan kesayangannya, pas Anda mau ambil, ditarik lagi sambil cekikian. Sama persis kayak keras sama pisang atau anjing sama tongkatnya. Nah, kan, pola tawarkan tarik kembali muncul lagi. Ini inti dari struktur humor paling dasar. Ada setup, penawaran atau harapan yang dibangun, terus ada punchline, kejutan atau pembalikan yang nggak disangka. Munculnya spontan gitu di bayi. Makin nguatin argumen kalau humor itu bagian dari naluri kita. Oke. Dari ketawa simpanse, isengnya anjing, tikusnya geli, sampai bayi narik mainan, ini semua kayak nunjuk ke satu prinsip dasar universal gitu ya.
komedian George Carlin pernah bilang kan, komedi itu selalu ngebawa lo ke satu arah, terus narik lo ke arah lain. Ada nggak sih teori yang coba merangkum ini secara ilmiah? Ada, namanya Peter McGraw dan timnya di Humor Research Lab atau HURL, mereka ngajuin yang disebut teori universal humor. Tapi lebih terkenalnya benign violation theory, teori pelanggaran jinak. Pelanggaran jinak, kedengarannya agak kontradiktif ya, tapi menarik. Bisa dijelasin lagi nggak? Intinya sih sebenarnya cukup simpel tapi kuat. Sumber dari semua humor, kata teori ini, itu persepsi kita soal adanya suatu pelanggaran, violation. Pelanggaran ini bisa macam-macam, sesuatu yang nggak normal, nabrak ekspektasi kita, melanggar norma sosial, logika, atau bahkan ancaman fisik ringan. Tapi, nah ini kuncinya, pelanggaran itu harus kita anggap jinak, benign. Artinya, ya nggak bahaya beneran atau nggak ngancam kita gitu. Jadi ada sesuatu yang rasanya salah atau aneh, tapi di saat yang sama kita ngerasa aman. Gitu ya? Persis. Contoh paling gampang dan sering dipakai itu main cilukba sama bayi. Ada pelanggaran. Muka yang dikenal, yang bikin aman, tiba-tiba hilang. Kan kaget dikit tuh, ngelanggar ekspektasi bayi. Tapi terus diikuti kejutan kedua, yang bikin lega. Mukanya muncul lagi, biasanya sambil senyum atau ngomong lucu. Nah, ini sinyal jinaknya. Ketawa si bayi itu respons lega. Oh, cuma main-main toh, nggak ada bahaya. Oke. Saya mulai paham. Jadi kerangka pelanggaran plus jinak ini bisa jadi kacamata buat ngelihat macam-macam humor ya? Betul banget. Coba deh pikirin contoh lain. Kayak plesetan gitu. Pelanggarannya kan makna kata yang tiba-tiba dibelokin atau ada makna ganda yang nggak kita duga. Tapi kita tahu itu cuma main kata-kata, nggak ada akibatnya di dunia nyata, jadi rasanya jinak dan bisa bikin senyum atau ketawa. Atau komedi fisik slapstick di kartun, misal tokoh kepleset kulit pisang. Pelanggarannya ya hukum fisika atau harga diri si tokoh, tapi jinak karena kita tahu itu nggak beneran atau nggak serius dalam konteks komedinya itu. Pelanggaran yang jinak. Oke, konsep yang kuat nih. Ini jadi ngebawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau humor punya dasar biologis dan mungkin ada teori universal kayak pelanggaran jinak tadi, artinya selera humor di seluruh dunia itu sama dong. Padahal kan kita tahu budaya manusia itu beda-beda banget sejak nyebar dari Afrika. Belum lagi suka ada stereotip, bangsa ini atau itu dianggap kurang lucu. Wah, pertanyaan bagus banget itu. Menurut sumber yang kita bahas ini ya, kemampuan dasar buat ngerti dan bikin humor itu sendiri, kemungkinan besar sih sifatnya universal. Warisan evolusi kita bareng-bareng gitu. Kita semua punya hardware biologisnya lah istilahnya. Terus bedanya antar budaya di mana dong? Nah, bedanya itu ada di software budayanya. Apa sih yang dianggap pelanggaran yang pas, batas-batas jinaknya sampai mana, topik apa yang boleh atau nggak boleh dijadiin bahan ketawa, terus gaya ngomongnya kayak gimana yang disukain. Contohnya, humor nyindir penguasa mungkin lebih diterima di satu budaya dibanding budaya lain kan? Jadi bukan berarti ada bangsa yang emang dasarnya nggak punya potensi humor gitu ya? Tepat. Buku ini ngutip penelitian kayak yang dilakuin Tong Lin Jiang dari Universitas Hong Kong. Studinya nunjukin kalau perbedaan dalam cara nunjukin atau persepsi humor antar budaya, misalnya Timur sama Barat di studi itu, seringnya lebih karena faktor psikologis, kayak tingkat pede atau rasa insecure pas mau ngeluarin humor di situasi sosial tertentu. Bukan karena bakat humor bawaannya beda. Jadi intinya sih, Anda, saya, kita semua punya potensi itu kok. Udah ada di dalam diri. Ini bikin lega sih, tapi sekaligus jadi mikir ya, kalau humor itu bawaan lahir, universal, naluri ya, kenapa ya rasanya banyak dari kita, termasuk saya juga kadang-kadang, ngerasa susah atau kaku gitu buat ngelucu. Kenapa nggak semua orang otomatis jadi orang yang humoris? Buku ini nawarin penjelasan yang lumayan bikin mikir nih, ngacunya ke pemikiran Desmond Morris. Iya, Morris. Zoobis Inggris yang terkenal sama buku The Naked Ape sama The Human Zoo, itu ya. Teorinya yang nyambung ke sini tuh gagasan kalau manusia modern itu hidup di kondisi yang sebenarnya nggak alami kalau dibandingin sama lingkungan evolusi kita ratusan ribu tahun lalu. Kelompok kecil, pemburu, pengumpul yang sosial banget dan nyambung sama alam. Kehidupan modern kita, sekolah, kantor, kota gede yang isinya orang asing semua, interaksi lewat layar, itu dianggap kayak kebun binatang buatan buat spesies kita. Gitu analoginya. Kurang lebih gitu,
Morris bilang, lingkungan buatan ini bikin banyak insting dan perilaku alami kita jadi kurang relevan, nggak kepake, atau malah jadi sumber masalah baru. Contohnya, respons stres, lawan atau lari kita yang kepicu terus sama tekanan modern, padahal nggak ada macan yang ngejar. Atau kecenderungan nyari kepuasan instan yang bisa jadi kecanduan macam-macam. Konsep manusia kebun binatang ini dalam juga ya. Jadi menurut teori ini, karena kita kekurung di lingkungan modern, insting purba kayak humor jadi tumpul gitu aja. Dickers, ngutip Morris, berpendapat gitu. Humor yang dulu mungkin penting banget buat bertahan hidup, biar kelompok akrab, ngurangin tegang, bahkan nunjukin kecerdasan, di kebun binatang modern kita yang seringnya individualis dan penuh cemas ini, perannya jadi turun kelas. Sering dianggap cuma hiburan, kemewahan, selingan, atau malah dianggap nggak produktif dan kekanak-kanakan. Akibatnya, otot humor kita jadi jarang dilatih, terus jadi atrofi gitu. Kayak otot badan yang nggak pernah dipakai. Nah, itu analogi yang pas banget. Dickers ngebandinginnya sama burung penyanyi yellow warbler. Burung ini kan masih hidup di habitat alaminya, dan harus nyanyi bagus buat narik pasangan dan jaga wilayahnya. Ada tekanan evolusi yang nyata buat ngasah nyanyian mereka. Kita manusia modern, kebanyakan dari kita udah nggak ngadepin tekanan seleksi alam sekuat itu buat ngasah humor demi bertahan hidup atau sukses kimpoi. Fungsi kita seringnya lebih kayak roda gigi dalam mesin gede masyarakat modern. Gambaran yang cukup bikin galau juga ya sebenarnya. Apa ini artinya kita ditakdirkan buat kehilangan kemampuan alami ini pelan-pelan? Untungnya sih nggak separah itu juga. Sumber ini juga ngasih harapan kok. Meskipun lingkungan modern mungkin nggak otomatis ngedorong pengembangan humor, potensi itu tetap ada di dalam diri kita. Ada aja orang-orang yang karena macam-macam alasan, entah butuh perhatian, biar beda, cara ngadepin susah, kepribadian bawaan, atau pengen dekat sama orang secara sadar atau nggak sadar, nemuin lagi dan ngasah insting humor alami mereka. Mereka ini nih orang-orang yang kita kenal lucu itu. Teman kantor yang suka nyeletuk seger, komedian yang bisa bikin ribuan orang ngakak, penulis yang karyanya bikin kita senyum-senyum sendiri. Tepat sekali. Buat mereka, humor bukan lagi sekedar kemewahan, tapi jadi alat penting. Bisa jadi tameng psikologis, perekat sosial yang kuat, pereda stres pribadi yang efektif, bahkan strategi buat narik perhatian atau pasangan. Mereka ini, kayak yellow warbler tadi, kedorong sama kebutuhan dari dalam atau tuntutan dari luar buat ngembangin nyanyian humor terbaik mereka. Ini perspektif yang menarik ya. Jadi potensi humor itu sebenarnya ada di kita semua. Cuma mungkin buat sebagian besar orang lagi tidur atau kurang keasah karena nggak ada kebutuhan mendesak di rutinitas modern. Ini jadi ngajak kita mikir nih buat Anda juga para pendengar. Kalau ini semacam hak kesulungan kita sebagai manusia, gimana caranya kita bisa ngambil lagi hak itu di tengah kesibukan dan tekanan hidup sekarang? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan kita semua ya. Baik, sebelum kita tutup nih, mari kita coba tarik beberapa benang merah utama dari penelusuran kita di bab 2 buku Scott Dickers ini ya. Boleh. Biar lebih nempel gitu ya poin-poinnya. Pertama, kita jadi tahu kalau humor itu bukan barang baru, tapi warisan evolusi yang tua banget, naluriah, dan mungkin udah ada sebelum spesies kita sendiri. Ini insight kunci #1 ya. Humor bukan cuma pemanis hidup, tapi akarnya dalam di insting purba buat komunikasi dan ikatan sosial. Kedua, jejak perilaku mirip humor, kayak main-main, ngegoda, atau respons geli, itu ternyata ada di hewan lain, dari primata sampai tikus. Ini nunjukin dasar biologisnya yang kuat. Insight kunci #2, pola pelanggaran jinak, sesuatu yang aneh tapi aman, kelihatan dari ciluk badi bayi sampai isengnya hewan. Ketiga, teori pelanggaran jinak nawarin kerangka yang simple tapi kuat buat ngerti mekanisme humor. Harus ada yang nabrak ekspektasi atau norma, tapi barengan sama itu kita ngerasa aman atau nggak bahaya. Insight kunci #3, kemampuan dasar buat humor kemungkinan besar universal meskipun cara nunjukin dan topiknya dipengaruhi banget sama budaya. Bedanya lebih ke pede buat makainya. Dan terakhir, yang lumayan bikin mikir, itu gagasan kalau gaya hidup modern kita, yang kepisah dari lingkungan evolusi alami, mungkin bikin naluri humor kita kurang keasah atau ketiduran. Insight kunci #4, kita mungkin perlu secara sadar bangunin lagi otot humor kita, soalnya lingkungan modern nggak otomatis ngelatihnya kayak zaman dulu. Poin-poin yang oke banget dari satu bab buku aja ya.
Pesan penting yang mungkin bisa Anda bawa pulang dari sini. Anda itu punya kapasitas bawaan buat humor. Itu udah ada di dalam diri Anda. Ngerti konsep dasar kayak pelanggaran jinak aja, udah bisa jadi langkah awal yang simple buat mulai lebih peka ngeliat kelucuan di sekitar. Atau bahkan berani nyoba bikin sendiri. Sadar kalau kita mungkin agak kepisah dari naluri ini, itu bukan akhir cerita kok. Tapi justru bisa jadi titik awal buat nemuin lagi gitu ya. Tepat sekali. Ini potensi yang nunggu buat diaktifin lagi. Bukan berarti Anda harus jadi komedian stand-up ya, tapi ngerti dan make humor di kehidupan sehari-hari, itu bisa bikin cara Anda interaksi, ngadepin stres, dan ngelihat dunia jadi lebih kaya. Terima kasih banyak ya udah nyimak penelusuran mendalam kita kali ini soal apa itu humor dari bab 2 buku Scott Dikkers. Ini baru kulitnya aja sih dari topik yang kaya banget ini. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungin pertanyaan ini. Kalau humor emang naluri yang mungkin tertidur gara-gara rutinitas dan tekanan modern, latihan simple, apa bukan latihan ala komika ya, tapi sesuatu yang kecil dan bisa Anda lakuin sehari-hari yang menurut Anda paling efektif buat mulai membangunkannya lagi. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil minggu ini buat lebih iseng, mainin ide, observasi, atau interaksi sehari-hari pakai sentuhan humor? Wah, ajakan refleksi yang bagus banget. Sampai ketemu lagi di sesi penelusuran mendalam berikutnya ya. Tetaplah penasaran.